Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, sebelumnya saya pakai masker soalnya lagi flu, ngambil musim ini. Ya ketemu lagi ya Bapak Ibu sama saya. Gimana ya? Hari ini saya berkesempatan untuk mengisi materi hidrolaris lagi. Ketepatan juga dengan cek rutin 6 bulan sekali untuk peserta hidrolaris ya, jadi dokter Dana. Untuk materi yang pertama nanti saya jelaskan dulu tentang lab yang akan dilakukan. Yang sudah dilakukan dan yang sudah diambil semua ini semuanya sudah deh. Iya. Yang beberapa yang belum. Terima kasih Kak. Belum. Kenapa perlu dilakukan karena di sini 6 bulan sekali itu selama waktu. Jadi untuk tujuannya sendiri ya, pemeriksaan laboratorium 6 bulan sekali itu adalah untuk deteksi dini ya, ujian khusus dan juga pengobatan ke penyakit pasien. Jadi pada kandungan sebagai itu kan sudah punya penyakit kronis sebelumnya ya, nah itu infeksi harus dikonsumsi banyak. Kedua itu menjadi sumber dari banyak komplikasi penyakit lainnya. Maka perlu dilakukan screening cek 6 bulan tersebut. Nah, laboratoriumnya itu bisa itu sehingga kami dokter dan juga nakes itu bisa memberikan respon yang cepat dan melakukan tindakan pencegahan untuk kemudian akan terjadi penyakit komplikasi lainnya. Pada Bapak Ibu. Nah, untuk program yang disediakan oleh BPJS itu yaitu pemeriksaan laboratorium 6 bulan sekali mengikuti yang pertama HbA1c yang dilihatkan itu kolesterol, dan LDL dan LDL, triglycerid, urea-creatinine dan hemoglobin. Kan kalau itu setiap bulan kan yang jelas saya cek gula darah ya, ini adalah cek besarnya gitu. Jadi kemudian kemungkinan kita bisa tahu organ-organ lain komunikasinya itu masih baik atau tidak. Yang pertama adalah pemeriksaan kolesterol. Jadi kolesterol itu untuk mengetahui kadar lemak di dalam darah untuk menilai dan memantau penumpukan dari lemak di dalam pembuluh darah. Karena lemak yang ada di pembuluh darah itu sangat berbahaya, dia menjadi faktor risiko banyak penyakit dari serangan jantung atau jantung koroner ya, stroke, hipertensi itu sumbernya itu awalnya dari pembuluh darah. Jadi kenapa perlu dicek itu biar kita bisa tahu. Kemudian kalau ada cek profil lipid itu atau cek kolesterol itu ada 3 jenis ya, triglycerid, HDL dan LDL. Kalau triglycerid itu adalah dia itu sisa dari kalori yang kita makan. Jadi kalau kita makan berlebih kalorinya itu nanti disimpan dalam bentuk triglycerid gitu. Biasanya bentuk disimpan di dalam darah. Kemudian kalau HDL itu atau high density lipoprotein itu adalah kolesterol, istilahnya kalau orang-orang biasanya baik karena dia itu punya ikatan untuk membersihkan plak atau membawa lemak-lemak yang ada di pembuluh darah itu untuk disimpan di hati. Jadi lemak itu kalau ada di pembuluh darah itu disimpan di hati atau di otak gitu. Nah, HDL itu fungsinya untuk mengawasi yang ada di pembuluh darah biar nggak kebanyakan, nggak jadi plak gitu ya. Kemudian untuk LDL atau low density lipoprotein itu yang dia itu punya resiko untuk menempel pada bibir pembuluh darah. Jadi lemak yang terlalu banyak, lama-lama dia akan hinggap di bibir pembuluh darah, yang akhirnya bikin pembuluh darahnya jadi sempit seperti itu. Jadi nanti tensinya bisa naik, tambah naik, yang udah punya tensi tinggi tambah tensinya naik, tapi dikontrol. Karena tensinya terusan naik, akhirnya jadi ada risiko stroke perdarahan. Kalau otaknya pecah, si lokanya nanti yang pecah, nanti bisa penyumbatan dan lain sebagainya itu ya. Nah, tadi kalau untuk pemeriksaan profil lipid ya, atau untuk yang pemeriksaan selanjutnya itu ada pemeriksaan fungsi ginjal. Kenapa fungsi ginjal perlu dicek pada pasien yang diabetes dan juga hipertensi? Karena
memang hipertensi dan juga diabetes itu banyak komplikasinya ke ginjal, terutama kalau yang hipertensi itu kan karena tensinya terus-terusan tinggi itu menyebabkan bisa menyebabkan kerusakan di organ ginjalnya, serta kemudian rusak. Jadi makanya perlu dicek secara berkala. Yang dicek apa? Yaitu oreo dan kreatinin. Untuk oreo sendiri itu adalah mengukur jumlah kadar nitrogenurea di dalam darah. Karena nitrogenurea itu harusnya kan keluar lewat ginjal. Yang mana itu kan hasil dari proses ginjal. Nah, tapi kalau di dalam darah terlalu banyak, berarti ada masalah di ginjalnya. Seharusnya ini keluar nih dari tubuh, masih ada di dalam darah kita. Nah, kemudian kalau yang kedua adalah kreatinin. Untuk kreatinin itu dia itu sebenarnya hasil dari metabolisme otot kita nih. Jadi kreatinin itu harusnya bisa keluar juga lewat urin dan harusnya habis nol, pokoknya nilai-nolnya itu Mau tak kontak? kalau sama dengan orang yang ginjal, berarti dia nggak Mau bisa cari kosong isi. jadinya di tubuh masih ada. Padahal itu kan toksik ya, itu racun di dalam tubuh, harus dikeluarkan. Makanya kenapa yang dicek itu adalah kreatinin dan oreo, karena itu hal yang harusnya nggak ada di darah, tapi dia harusnya ada di urin. Kalau sampai masih ada di darah, berarti ginjalnya ada masalah. Nah, kemudian yang terakhir adalah pertama yang diabetes ya, pemeriksaan HbA1c. HbA1c itu untuk melihat kemampuan hemoglobin kita yang sudah menghitung hemoglobin yang binding dengan glukosa atau yang berikatan dengan glukosa. Jadi kalau samanya gula darah sewaktu itu kan hanya menggambarkan glukosa pada saat dicek. Jadi nggak bisa tahu nih, jangan bisa aja, ya nggak semua ya, tapi bisa aja jangan bohong udah puasa 8 jam tapi cek gitu. Jadi kan gula darahnya jadi normal gitu. Padahal kan yang dicek kan gula sewaktu. Untuk kalau HbA1c ini bisa melihat 3 bulan ke belakang, karena HbA itu kan ada di sel darah merah. Jadinya sel darah merah kalau udah 120 hari deh, jadi kita bisa lihat 3 bulan kemarin itu glukosa yang beredar itu berapa, dilihat dari jumlah Hb yang berikatan dengan glukosa. Nah, ini tujuannya untuk mendeteksi atau mengontrol rata-rata kadar gula darah dalam jangka 3 bulan terakhir, tapi biasanya dalam bentuk persenan. Kemudian pemeriksaan mikroalbumin. Nah, ini untuk mengukur kadar dan jumlah protein dalam urin. Nah, ini sama, mirip-mirip, pokoknya intinya untuk mengecek bagaimana fungsi ginjalnya. Kalau samanya terlalu banyak albumin, itu harusnya diagnosis banyak di urin. Kalau samanya lebih banyak ditemukan di urin, berarti ada masalah di ginjalnya. Jadi seharusnya protein itu bisa tersaring, tapi karena ginjalnya ada masalah, makanya muncul di urin. Makanya dicek mikroalbumin untuk mengetahui terjadinya kerusakan pada ginjal atau tidak, selain dari orientasi lagi. Gitu ini untuk materi tentang cek lab. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke materi yang selanjutnya, Bapak Ibu. Buatan ya, saya lanjut ya. Untuk selanjutnya saya jelaskan tentang dislipidemia nih, Bapak Ibu. Jadi kemarin-kemarin kan bahasnya tentang diabetes, kemudian penyakit hipertensi, dan seputar situ saja nih. Nah, ini saya sedikit tambahin materi tentang dislipidemia. Jadi dislipidemia itu apa? Itu adalah penyakit yang ditandai dengan peningkatan kadar lemak dalam tubuh. Jadi istilahnya kalau lipid itu, kalau medis kan namanya lemak nih. Nah, itu di dalam tubuh itu ada berapa? Itu yang kita cek kan dari cek kolesterol tadi dan juga triglycerid. Nah, ketika terjadi imbalance atau peningkatan dari hasil lab itu tadi, jadi panjang itu mengalami yang namanya dislipidemia. Jadi kalau lipid dia sudah saya jelaskan juga tadi ada dua komponen utama, yaitu kolesterol dan triglycerid. Kolesterol ada dua tadi, yaitu kolesterol LDL dan kolesterol HDL. Ya, intinya LDL itu adalah bentuk kolesterol yang paling mudah menempel pada pembuluh darah
darah seperti yang dijelaskan tadi, sehingga meningkatkan resiko sumbatan pembuluh darah, penyakit jantung koroner dan itu paling seringnya penyebabnya malah bukan pecah pembuluh darah, tapi karena ini adanya sumbatan lebih sering ya, secara statistik itu lebih banyak yang mengidap sumbatan dan juga pecah pembuluh darah. Sumbatan itu biasanya ya karena ada kolesterol yang terlalu tinggi atau terjadinya dislipidemia tadi. Kemudian kalau HDL terus yang saya jelaskan juga itu adalah kolesterol yang mengangkut lemak tadi, lemak tadi untuk dibawa ke hati, sehingga bisa dikatakan dia kolesterol tinggi. Jadi kalau semakin tinggi HDL berarti semakin baik. Bukan berarti tapi baiknya juga ada rentang normalnya nih. Pada pasien-pasien yang sudah ada riwayat jantung koroner itu biasanya baiknya di atas 70 seperti itu. Ada minimal-minimalnya tergantung penyakit yang mendasari pandangan Soyo. Nah kemudian ini tadi triglycerida ya, ini adalah hasil dari kalori yang tidak terpakai. Jadi apabila seseorang itu memakan jumlah kalori yang berlebih, melebihi jumlah kalori yang dibutuhkan tubuh, maka beresiko triglycerida yang tinggi itu biasanya kan kita manusia hidup itu kan ada namanya karbohidrat. Jadi kalori minimal di makanan yang dibutuhkan itu seberapa banyak itu ada jumlahnya. Nah kalau kita melebihi dari kalori yang dibutuhkan tubuh nanti akhirnya menjadi lemak. Jadi itulah hipertriglyceridemia. Nah kemudian untuk triglycerid sendiri itu apabila tinggi itu bisa menyebabkan risiko penyakit yang hampir sama seperti penyakit jantung, stroke dan juga sindrom metabolik. Nah ini untuk kriterianya ya, nanti mungkin kalau di hasilnya sudah kelihatan normalnya itu di bawah 150. Kalau di atas itu berarti perlu ada intervensi ataupun obat atau tidak seperti itu. Aku nyuruh tentunya yang berbeda-beda. Ini penyebab hipertriglyceridemia itu yang paling banyak adalah diabetes tipo 2 yang tidak terkontrol. Kenapa? Karena kan kalau panjenengan sedoyo kemarin mendengarkan materi tentang DM ya diabetes, itu kan diabetes itu kegagalan tubuh untuk menggunakan glukosa yang kita makan kan. Jadi akhirnya kalori yang kita makan itu nggak bisa dipakai sel tubuh karena nggak punya insulin, resisten reseptornya seperti itu guys. Jadi akhirnya tubuhnya itu menggunakan bensin yang ada di otot dan di hepat, akhirnya jadi kurus dan sebagainya itu kan. Nah padahal di dalam pembuluh darah itu ada banyak sebenarnya. Akhirnya terjadi triglyceridemia itu dikatakan dari lemak, karena lemaknya nggak bisa dipakai juga, nggak bisa disimpan karena yang bikin bisa disimpan di sel itu berkurang atau kayak kemudian yang kedua adalah makanan yang tinggi lemak, gula dan karbohidrat. Jadi mungkin yang susah ya Bapak Ibu ya, gorengan, semua yang celup ke dalam minyak itu pasti tinggi kolesterol karena dia isinya lemak trans semua. Walaupun awalnya terlihat ya, contohnya telur rebus itu dia lemaknya lebih rendah daripada telur kalau digoreng. Karena kalau digoreng itu nanti lemaknya berubah ibarat jadi karena kan ada minyak kan berarti ada sambungan ini lemak yang ini lemak yang sehat lah ini nanti akan jadi LDL kalau lemaknya yang sedangkan kalau lemak yang dari namanya telur, protein itu kan pasti lemaknya juga ada, udang, telur semuanya itu pasti ada lemak di situ. Tapi dia kalau lemaknya diolah dengan baik tidak berfungsi jadi trans fat istilahnya kayak digoreng dipanaskan itu dia jadi dipanaskan dalam arti
yang sepertinya itu ya, tapi kalau semuanya kayak di pasar atau tidak masalah sih. Dan itu akan meningkatkan kenaikan dari kolesterol di dalam tubuh gitu ya. Kemudian yang berlebih juga, kalau yang diabetes juga sudah ngerti ya, kalau samanya tidak itu nggak boleh banyak-banyak. Kita tidak bisa mengontrol sebenarnya gula yang ada di dalam. Kemudian konsumsi minuman beralkohol. Kalau konsumsi minuman beralkohol itu sebenarnya kan alkohol itu adalah gula yang terfermentasi ya. Makanya kenapa alkohol itu sangat tidak disarankan pada orang-orang yang sudah memiliki diabetes, kemudian hiperkolesterolemia, dislipidemia seperti itu. Ya karena alkohol itu nanti endingnya juga akan jadi lemak, hanya dan bisa meningkatkan gula darah secara cepat gitu ya. Kemudian penyakit ginjal kronis gitu, karena lemaknya terlalu banyak, ginjalnya jadi bekerjanya harus lebih keras lagi. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan, karena kalau terus-terusan seperti itu lemaknya terlalu banyak, ginjalnya kerjanya lebih keras lagi gitu. Beda kalau lemaknya nggak banyak lemaknya, itu ginjal akan lebih mudah, karena kalau sudah ditambah punya hipertensi itu semakin lagi ginjalnya karena hipertensi itu bisa rusak, ditambah kadar lemaknya juga tinggi, itu semakin bisa merusak. Terus genetik ya, memang genetik itu bisa juga ada gangguan dalam proses metabolisme lemak itu ada beberapa orang, tapi ini jarang sih. Kemudian kurang olahraga. Nah ini kurang olahraga itu kenapa kok bisa bikin peningkatan dan lemak itu, karena dengan olahraga itu kita akan memaksa tubuh untuk menggunakan cadangan lemak. Kalau karbohidrat kalau gula dijelaskan sebelumnya, jadi dengan olahraga yang rutin itu lama-lama nanti sisa kalori ini akan digunakan untuk beraktivitas itu tadi, sehingga jadi nggak nyetok banyak ya, banyak. Olahraganya cukup yang sederhana saja seperti senam kayak yang ini tadi kan di rumah juga bisa dilakukan gitu Bapak Ibu ya, atau jalan-jalan pagi itu kardio, intinya untuk membantu agar jantung kita itu enggak intinya melatih otot jantung. Nah itu nanti bisa dilakukan di rumah paling enggak seminggu 5 kali. Tapi beratnya sebentar saja, 15 sampai 20 menit, enggak perlu lama-lama ya. Sama seperti senam meditasi kan cuma berapa ya, 15 sampai 20 menit ya Bapak Ibu ya, kan enggak lama gitu, cuma menyisihkan waktu sedikit untuk aktivitas fisik. Jadi untuk langkah yang bisa dilakukan itu adalah menurunkan berat badan yang berlebih ya. Mungkin menurunkan berat badan yang berlebih itu kan panjang ya, maksudnya harus menjaga makan, aktivitas yang dinaikkan dan lain sebagainya. Intinya ketika obesitas, orang yang obesitas itu memang memiliki risiko untuk terjadi dislipidemia ini, karena mungkin kan kita kan jadi terlalu banyak lemak dan juga yang tidak bisa digunakan kan. Nah sehingga muncullah jadi disimpan jadi lemak, akhirnya beratnya jadi naik gitu. Biasanya ini kalau dibedakan dengan binaragawan ya, binaragawan memang dia itu beratnya berlebih, tapi karena isinya massa otot gitu. Beda sama orang yang gemuk, itu obesitas itu kan isinya lemak gitu. Beda. Kalau ototnya yang lebih banyak itu semakin bagus gitu. Tapi kalau lemaknya yang lebih banyak, contohnya kayak perutnya agak buncit kayak gitu ya. Terus kemudian muncul selulit dan lain sebagainya, itu tanda-tanda kelebihan lemak dalam tubuh. Oke. Kemudian mengurangi asupan kalori ya. Intinya mengurangi makanan berlemak, kalau bisa diganti dengan alternatif lain yang tidak lebih lemak. Contohnya ayam nggak digoreng, bisa ayam dibikin sop atau ayam dibakar ya boleh. Kemudian ayam dipanggang yang tidak memasukkan minyak. Saya tanya ke atas aja nggih sambil buku batik ya. Kalau itu masih bagusnya banyak adanya. dikasihkan hasilnya, Tapi intinya kalau semuanya sudah minyak
yang dipanaskan dari itu sini nanti akan iya. ditransfer Obat dari sini ya, yang terus berbahaya. Dan banyak mengurangi konsumsi karbohidrat yang tinggi. Obat dari itu untuk ambil sebetulnya bulanan lawan dirasai yang dia itu bisa menaikkan kadar gula secara cepat. Jadi selama ini pun ketika hasilnya apa dengan Perlahan gitu ya. jadi aku ngantos bulan ini gitu ya Jadi dia menaikkan gula darahnya. hasilnya sudah Perlahan kan ya. dan dia benar berarti kan bulan kemarin sing Niko kan ini tuh toh hasilnya Termasuk periode ya ya ini dia kemarin di pemerintah dulu kan benar harus kembali ke sini ambil hasil sama obatnya buatan konsumsi di sayur buah kadang-kadang pasti serat apapun boleh. Kalau namanya harusnya yang dengan mungkin hasil sudah jadi dan apa obat namanya sudah jadi dengan sulit untuk kayak buah ambil obat itu berarti ini obat yang belum diambil biasanya sih kalau soalnya hasilnya apa namanya berarti obatnya obatnya lebih suka yang pakai Indonesia ya daripada yang goreng-gorengan itu. Iya, terus olahraga ya sama seperti tadi ini olahraga itu akan menggunakan cadangan lemak kita untuk bisa jadikan energi sehingga nanti resiko untuk terjadinya kelebihan lemak itu bisa berkurang dan menghindari apapun. Nah, kemudian tapi dari cara-cara yang di atas mungkin bisa tidak cukup untuk menurunkan kadar triglycerid atau kolesterol yang tidak berlebihan, maka perlu diberikan beberapa obat-obatan yang diberikan. Ada beberapa, mungkin di sini ada yang pakai golongan kayak simvastatin atau vastatin. Oh, ada? Ya ada ya. Jadi kalau namanya pada pasien-pasien yang dislipidemia itu biasanya kalau namanya dia dengan perubahan perilaku tidak membaik, kadarnya tetap tinggi, itu akan diberikan obat-obatan. Jadi bisa golongan statin, simvastatin, kemudian fibrat itu fenovibrat. Mungkin kalau namanya pasien dengan riwayat jantung koroner itu pasti minum ini setiap hari karena memang harus diturunkan banget kadar triglycerid dan LDL-nya ke pasien yang punya riwayat jantung koroner. Nah, tapi kalau mau minum obat itu harus dengan rekomendasi dokter ya, jangan beli sendiri di apotek. Intinya seperti itu. Nah, ini untuk mitos dan fakta ya. Intinya diabetes bukan masalah besar. Jadi diabetes itu bukan masalah besar kalau terkontrol ya Bapak Ibu. Tapi kalau dibiarkan tidak diperiksa itu bisa menyebabkan komplikasi yang serius nantinya, bisa sampai terjadi kematian gitu ya. Karena diabetes itu mungkin sekarang penyakit itu kan beralih ya. Sekarang kalau dengan maksudnya melihat sebenarnya itu kan lebih banyak orang yang orang tua yang mengidap diabetes dan juga hipertensi itu sudah sangat sering lah di sekitar kita ya, daripada kayak kena infeksi atau kena maksudnya kayak DB atau penyakit infeksi itu sekarang sudah bergeser lah. Padahal kita kan Indonesia itu kan termasuk negara tropis, tapi karena mungkin dari pola hidupnya dan ya kesehariannya kita kurang konsen terhadap kesehatan, akhirnya muncullah penyakit kronis itu hipertensi dan diabetes. Kemudian diabetes sendiri itu bisa menyebabkan kemungkinan terjadinya serangan jantung. Kemudian penyebab utama dari kebutaan biasanya bukan secara perlahan ya. Apa namanya retinopati diabetikum. Jadi pembuluh darah di retinanya itu pecah semua. Itu kayak seperti rumah saya itu juga salah satu kalanya sudah hilang, pasti hilang penglihatannya karena gula yang tidak terkontrol itu. Kemudian gagal ginjal, namanya penyakit ginjal diabetes itu juga sering terjadi di rumah sakit, juga sering ada seperti itu. Jadi karena diabetes sudah 20 tahun nggak pernah terkontrol, datang-datang ternyata fungsi ginjal sudah besar gitu ya. Kemudian amputasi tulang bawah itu sebenarnya karena ada penyumbatan ya, intinya penyumbatan, tapi penyumbatannya di pembuluh darah kaki atau tangan. Akhirnya pada pasien diabetes itu akan muncul namanya gangren. Mungkin pernah dengar-dengar ya, kayak apa namanya, gangren itu kan kayak luka tapi kayak hitam dan baunya agak menyengat ya. Nah, itu biasanya kalau sampai sudah seperti itu, kalau sudah sampai ke tulang itu pasti
konsultasinya sering banget pasien datang nggak tahu kalau dia diabetes, datang-datang kakinya udah hitam selanjutnya ternyata gula darahnya 500 seperti itu. Nah itu sering sekali seperti yang di rumah sakit ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada semua kan ini kan juga polaris, jadi kan terkontrol ya insya Allah nanti terkontrol terus pokoknya jangan sampai muncul komplikasi-komplikasi lagi ya. Nah, kemudian orang diabetes harus melakukan diet khusus gitu ya. Sebenarnya bukan diet khusus sih, sebenarnya semua orang kan harus hidup sehat ya. Jadi makan itu juga harus terkontrol. Intinya makanan sehat itu kan bermanfaat bagi siapapun, termasuk orang yang punya diabetes gitu. Jadi pola makan yang sehat itu intinya tidak hanya berlaku untuk pasien diabetes atau hipertensi saja. Semua orang harus makan makanan yang sehat gitu. Mungkin kalau sampai seumuran saya, tapi dia tidak mengontrol makanannya, tapi umur 35 atau 40 dia udah kena diabetes gitu. Itu sering juga. Sekarang banyak juga yang pasien-pasien yang datang itu usianya belum terlalu tua, dalam arti belum di atas 50 tahun gitu. Masih sudah terkena diabetes. Iya, siap. Nah itu karena pola hidupnya yang salah. Jangan. Terutama makanan olahan ya Bapak Ibu. Mungkin contoh sekarang kan banyak sekali makanan olahan, mungkin dianggap mudah, dianggap gampang, tinggal goreng makan atau tinggal dipanasin makan. Padahal kan di dalam situ banyak sekali olahan ya, dari mulai makanannya dalam tepung, dalam pawai, dalam sintetis dan sebagainya. Kemudian ini untuk penyakit diabetes tidak dapat menyumbangkan darah itu sebenarnya belum salah ya. Diabetes boleh menurunkan darah, bahkan tidak diurutkan ya. Tapi kalau dia terkontrol gula darahnya, nanti biasanya BBM itu juga ada screeningnya sebelum. Jadi kalau semuanya dengan ketahuan apa namanya kolesterolnya juga apa? Nah, kalau diabetes dan bebas gula baik bagi penderita diabetes sebenarnya apa namanya bebas gula itu bukan berarti nggak boleh gula sama sekali ya boleh, tapi dibatasi. Jangan terkecoh dengan namanya kayak minum ini nggak ada gulanya, tapi dilihat dulu isinya apa. Jangan-jangan ternyata isinya gula sintetis sama aja, bukan nggak nyerang gula ke diabetesnya, tapi nyerang ke organ lainnya karena makanan-makanan yang sintetis itu kan berarti makanan olahan itu nggak boleh. Jadi intinya semua makanan yang masuk dalam tubuh kita tuh kita harus tahu isinya apa aja, diperhatikan dengan apa saja. Nah ini untuk mungkin penggunaan insulin ya. Intinya insulin itu bukan bikin ketergantungan. Insulin itu bisa diberikan pada kondisi-kondisi pasien tertentu seperti pada kadar HbA1c yang terlalu tinggi atau pasien diabetes yang dengan pengobatan itu tidak mencapai hasil yang maksimal. Jadi bukan berarti aku nggak mau pakai insulin gitu. Kalau memang direkomendasikan dari dokter untuk memakai insulin ya memang harus digunakan, daripada nanti tidak terkontrol gulanya malah jadi muncul komplikasi-komplikasi yang tidak saya berikan tadi. Intinya insulin itu sudah dibuat dirancang sedemikian rupa agar aman digunakan terus-menerus sampai pasien diabetes itu. Oke, jadi intinya nggak ada, maksudnya nggak ada komplikasi-komplikasi tertentu. Ya baik, untuk materi sedikit dulu mungkin mau ikut ya ada yang mau bertanya mungkin atau di luar dari materi yang saya sampaikan. Lagi orang buka nombor, aku telepon Oke, satu kali, monggo tapi mau nih. Pak sinten asmane Pak? Pak Nardi nggih. Ada barang macam dicari orang hilang pamungkas apa? Iya. Ketika akan ada indikator
Saya untuk prosedurnya itu hanya tidak login karena tidak itu tapi kalau sampai sekarang ya itu memang sama itu apa Nah, ini pertanyaan yang bagus banget ya dari Pak Nardi. Kenapa? Karena beliaunya sudah lama menggunakan insulin, terus ternyata sudah ada masalah di ginjal ya Pak ya. Terus masalah di ginjal kakinya sering bengkak, disebabkan furosemid. Tapi kok kalau minum furosemid saya jadi sering pipis dan sering kaku-kaku gitu ya Pak ya. Ya kram-kram ya. Jadi memang kalau pada pasien yang berarti Pak nanti kemungkinan sudah mengalami yang namanya diabetes kidney disease atau penyakit ginjal diabetes. Nah, yang menyebabkan kaki bengkaknya itu ya karena itu, kemudian ginjalnya itu tidak bisa maksimal dalam mengeluarkan cairan, akhirnya terjadi penumpukan cairan, utamanya biasanya di kaki di tungkai. Nah, kenapa dikasih furosemid? Nah, furosemid itu fungsinya adalah diuretik, Bapak. Jadi diuretik itu dia mengeluarkan cairan dalam tubuh, makanya munculnya jenengan jadi sering pipis gitu. Makanya kalau namanya pada pasien yang konsumsi furosemid, baiknya memang jangan sampai terjadi dehidrasi. Maksudnya dalam arti kalau merasa haus ya minum saja nggak apa-apa gitu. Kan fungsinya furosemid itu untuk mengeluarkan eksesif cairan yang terlalu banyak karena ginjalnya bekerjanya nggak maksimal lagi gitu. Nah, terus munculnya kram-kram itu karena efek samping dari furosemid itu sendiri Bapak. Jadi furosemid itu dia adalah mengeluarkan cairan, tapi dia juga mengeluarkan ion namanya kalium, positif. Sehingga tubuh jadi kekurangan kalium. Ketika tubuh kekurangan kalium, padahal kalium itu kan digunakan untuk persyarafan dan juga kontraksi otot dan lain sebagainya. Karena ada imbalance elektrolitnya, muncullah kram-kram. Nah, untuk menanganinya gimana? Kalau di rumah sakit ya mungkin itu biasanya dikasih tambahan kalium. Tapi kalau samanya karena jenengan kan pakainya cuma oral ya Pak, itu efeknya sebenarnya tidak begitu signifikan, dalam arti pun kalau samanya tidak berhenti juga tidak masalah gitu ya. Banyak konsumsi buah yang tinggi kalium Bapak. Jadi seperti pisang itu boleh karena pisang itu kan tinggi kalium. Jadi untuk mengganti kalau dengan minum furosemid nih biar nggak kram-kram itu konsumsi makanan yang tinggi kalium. Salah satunya pisang. Terus apa lagi ya yang tinggi kalium? Beberapa buah itu seperti semangka itu juga tinggi kalium. Tapi mungkin karena diabetes jadi terbatas ya minum makan buahnya. Tapi nggak apa sih kalau namanya gula darahnya HbA1c-nya bagus, terus gula darahnya normal kan bisa diganti katakanlah seumpama makannya nasinya sedikit nanti ditambahin pisang, karena pisang kan juga karbohidrat. Selain dia ada gulanya, dia juga termasuk kelompok karbohidrat juga. Itu kan bisa dikonsumsi untuk mengganti kalium kalau pas dengan unjuk furosemid gitu Pak. Jadi munculnya kram-kram itu karena memang furosemid sendiri adalah diuretik boros kalium istilahnya. Kalau sampai kramnya itu mengganggu dalam arti sampai berlarut-larut, nah itu kan perlu penanganan selanjutnya, mungkin bisa diganti regimen, bukan pakai furosemid atau bagaimana, tapi nanti juga dengan konsumsi kalium yang dipenuhi dulu dari buah atau makanan lainnya. Nanti kalau namanya bisa ditangani berarti ya sudah lanjut saja. Tapi sebenarnya kalau samanya jenengan apa bengkaknya setiap saat Pak?
Enggak lah. Jarang. Iya. Kira-kira misalnya 1 bulan itu Kalau capek ya Pak ya. Iya. Selang-seling. Ya, dari minum 1 separuh. Oh ya. Tapi karena saya takut ada diet, saya nggak minum, cuman kalau sudah dalam bukan itu saya baru minum 1 gitu. Tapi ya Jadi tipis ya. Iya memang furosemid efeknya seperti itu Bapak. Terus selain furosemid obat tensinya apa Pak? Amlodipin, andesartan. Ya mungkin sebenarnya kalau sampai furosemid itu mungkin bisa juga karena untuk tensinya juga, tapi kan sebenarnya nggak apa-apa sih kalau samanya dari saya karena dikasihnya juga cuma separuh, harusnya efek sampingnya tidak sebesar itu kan, berarti cuma satunya itu kan 40 mg, berarti kan cuma sekitar 20 mg. Jadi kan ujungnya apakah gitu? Furosemidnya? Rekomendasi. Oh gitu. Oh iya. Ya sebenarnya kalau samanya dari anjuran dokternya memang setiap hari, tapi kalau dengan ada efek samping itu, karena furosemid itu sebenarnya untuk eksesif cairan aja. Kalau samanya saya di rumah sakit itu biasanya kalau samanya sudah nggak ada eksesif cairan ya furosemidnya stop seperti itu. Tapi kalau kan jenengan mungkin nanti bisa pas kontrol itu disampaikan mawon gitu, apakah ini tetap harus dilanjut atau mboten, maksudnya dilanjutnya setiap hari atau mboten gitu, karena memang efek dari furosemid itu dia boros kalium, jadi kaliumnya turun di dalam tubuh, imbalance elektrolit jadinya jadi kanker tadi itu Pak. Kalau samanya mungkin apakah bisa ganti regimen menjadi spironolactone atau apa, itu kan obat yang nggak bikin boros kalium gitu, tapi tetap bikin pipis terus sih Pak, cuma nggak masalah sih, maksudnya bukan terus pipis terus jadi takutnya kenapa gitu. Itu memang efek dari obatnya itu adalah memang mengeluarkan cairan, jadi memperbanyak cairan yang keluar, karena mungkin kalau dia punya riwayat jantung kan berarti jantung udah nggak bisa pompa dengan seperti orang normal ya, jadi kan otomatis untuk mengurangi beban jantung cairannya dikurangi, untuk mengurangi beban ginjal juga makanya cairannya dikurangi dengan pemberian diuretik itu. Mungkin nanti bisa dikontrol, pas kontrol bisa dikonsulkan lagi apakah perlu ganti regimen atau pembuatan materi ya ada sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya cukupkan sekian. Terima kasih nih Bapak Ibu sudah mau mendengarkan saya. Maafkan kalau materinya mungkin terlalu banyak kemana-mana, tapi nggak apa-apa kan, insya Allah semua ilmu itu nggak ada yang nggak bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Diman atas materi yang disampaikan. Semoga dapat pahala dari perlu kita ketahui kalau diabetes mellitus dan hipertensi itu menyebabkan banyak sekali penyakit di Bapak Ibu. Jadi dari DM dan HT itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain itu jadi ikut ke tubuh kita gitu. Jadi kita harus bersyukur bisa ikut program Prolanis, diharapkan bisa datang setiap bulannya, jadi kita bisa mengetahui kadar gula kita terkontrol atau pembuatan. Nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu menjaga pola makan, pola tidur, menjaga stres, dan jangan lupa olahraga Bapak Ibu.
Sebelum acara kami tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di acara ini. Kehadiran Bapak dan Ibu adalah usaha untuk terus sehat ya. Jadi semoga usaha jenengan mendapat kemudahan dan balasan kebaikan, dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Kami mohon maaf ya apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Selanjutnya marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sampai jumpa di prolaris bulan depan Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti